Cok jadi kumaya. Jadi ani geus aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Di sini saya Rafi Saman Raihan ditemani Nadwa Rahma Ardila serta Sri Rizky Magi, lalu Sopah Listianti akan memaparkan tentang standar akuntansi. Di sini kami dari kelompok 2. Langsung saja kepada materi, kami akan membahas tentang sejarah dan perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Lalu yang kedua pengertian standar akuntansi keuangan, yang ketiga jenis-jenis standar akuntansi, yang kelima perbandingan antara PSAK dengan IFRS, dan yang terakhir peranan standar akuntansi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama akan dipaparkan oleh Sri Rizky Magi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Perubahan pada perkembangan global semakin menuntut di hampir seluruh negara di Indonesia, ditopang dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin memperbudak seluruh bangsa, membawa perubahan zaman yang seharusnya menjadi kemajuan dalam sifat transparansial, akuntabel, dan relevansi di segala bidang. Untuk mewujudkan semua sifat di atas, maka diperlukan suatu pedoman yang disebut standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan dapat diumpamakan sebagai cerminan dari kondisi praktik bisnis yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik akan sangat relevan dan dibutuhkan pada masa sekarang ini. Berikut perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Indonesia memakai standar akuntansi Belanda. Kedua, pada tahun 1955, Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi atau peraturan tentang standar keuangan. Yang ketiga, pada tahun 1974, Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia. Yang keempat, pada tahun 1984, Prinsip Akuntansi Indonesia ditetapkan menjadi Standar Akuntansi Indonesia. Yang kelima, pada akhir tahun 1984, Prinsip Akuntansi Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC. Yang keenam, sejak tahun 1994, Prinsip Akuntansi Indonesia sudah berkomitmen mengikuti IASC. Yang ketujuh, pada tahun 2008, SAK mengacu kepada IFRS. Pada tahun 2012, IFRS mulai diresmikan dan diterapkan. Standar akuntansi keuangan di Indonesia berkembang pertama kali dimulai sejak tahun 1973. Pada tahun itu telah dibentuk sebuah panitia yang bernama Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Seiring dengan perkembangan industri di Indonesia, kebutuhan akan standar akuntansi yang dapat mengakomodasi semua unsur permasalahan dalam transaksi keuangan mulai juga berkembang. Akhirnya pada tahun 1994, Ikatan Akuntansi Indonesia melakukan perubahan total terhadap prinsip akuntansi Indonesia dan mulai membuat buku yang berisi standar akuntansi keuangan. Filosofi penggunaan kata standar, alih-alih prinsip, adalah bahwa kita standar lebih mencerminkan sesuatu yang bersifat baku, tetapi masih tetap fleksibel. Sedangkan kata prinsip terkesan lebih kaku. Komite Prinsip Akuntansi Indonesia juga berubah nama menjadi Komite SAK, yang pada akhirnya berubah lagi menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Terima kasih.
Baik, yang kedua langsung saja kepada Sopah untuk memaparkan materi kedua yaitu standar akuntansi keuangan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan tentang pengertian standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan merupakan hasil perumusan Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada seperti IAS, IFRS, ITAP, GAAP, PSAK Syariah, dan juga SAP. Selain untuk keseragaman laporan keuangan, standar akuntansi juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor, serta memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpresentasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Menurut Financial Accounting Standard Board, mendefinisikan standar akuntansi sebagai standar akuntansi adalah metode yang seragam untuk menyajikan informasi sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah. Kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap berterima umum. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan penetapan standar, tetapi dalam praktiknya berbeda dari yang ditentukan oleh standar. Ada 4 alasan yang menjelaskan hal tersebut. Yang pertama yaitu di kebanyakan negara, hukuman atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi cenderung lemah dan tidak efektif. Yang kedua, secara sukarela, perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan. Yang ketiga, beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannya operasi dan posisi keuangan, perusahaan akan tersajikan secara lebih baik hasilnya. Yang keempat, di beberapa negara, standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan secara tersendiri dan bukan untuk laporan konsolidasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis standar akuntansi. Yang pertama yaitu ada PSAK, FRRS. Tujuan dari PSAK ini adalah memberikan informasi yang relevan bagi user laporan keuangan. Indonesia mengadopsi IFRS karena Indonesia adalah bagian dari IFAC yang sudah pasti harus memenuhi SMO yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi. Adapun manfaat dari penerapan IFRS yaitu yang pertama meningkatkan daya banding laporan keuangan, yang kedua memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional, yang ketiga menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan-laporan keuangan. Yang keempat, mengurangi biaya pelaporan keuangan perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju best practice. Yang kedua yaitu ada SAK ETAP. SAK ETAP adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. IAI telah memikirkan apakah perlu dibuatkan 2 perangkat standar akuntansi keuangan. Satu perangkat berlaku bagi perusahaan berskala besar dan menyangkut kepentingan publik, dan perangkat lain adalah untuk perusahaan berskala kecil dan menengah. Maka dalam Kongres 10 IAI telah diputuskan untuk membentuk Komite Standar Akuntansi Keuangan ETAP di bawah
koordinasi Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Yang ketiga yaitu standar akuntansi syariah. Sehubungan perkembangan transaksi dan entitas syariah yang pesat, dirasakan perlu menyusun seperangkat standar akuntansi syariah. IAI telah menyusun secara khusus kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kini telah tersusun seperangkat standar akuntansi syariah. Dewan Pimpinan Nasional IAI membentuk Dewan Standar Akuntansi Syariah yang terpisah dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Standar akuntansi syariah yang telah dibuat meliputi PSAK 59 akuntansi perbankan syariah dan PSAK 101 sampai 109. Dan yang terakhir yaitu standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah pertama kali terbit berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, tanggal 13 Juni 2005. Akan tetapi kemudian diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tanggal 22 Oktober 2010, yang pada dasarnya sudah menggunakan basis aktual. Dengan demikian, entitas pemerintah paling lambat tahun 2014 wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual. Standar akuntansi pemerintah Pernyataan Nomor 1, Penyajian Laporan Keuangan Ruang Lingkup Butir 4 menyebutkan bahwa pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan, suatu entitas pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Sopa yang telah memaparkan materinya. Lalu lanjut kepada Najwa yang akan memaparkan materi tentang perbandingan antara PSAK dengan IFRS serta peranan standar akuntansi. Kepada Najwa dipersilakan. Baik, untuk perbedaan dari PSAK dan IFRS, untuk yang pertama adalah perbedaan dari cakupan pengaturannya. Untuk IFRS, desain IFRS diperuntukkan untuk entitas yang bersifat profit orient, dan SME atau Small Medium Enterprise. IFRS belum mengatur standar akuntansi untuk perusahaan berbasis syariah. Sedangkan PSAK, SAK diperuntukkan untuk entitas yang bersifat profit orient, nilaba, UKM, dan perusahaan berbasis syariah. Nah, untuk efek konvergensinya, akan ada penerapan standar yang bersifat setengah-setengah terhadap perusahaan yang berbasis syariah. Lalu yang kedua, perbedaan dari kerangka dasarnya. Untuk IFRS, memungkinkan penilaian aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud menggunakan nilai wajar. Laporan keuangan disajikan dengan basis true and fair. IFRS Framework Par 46. Nah, untuk PSAK, sama seperti IFRS, PSAK memberikan alternatif penggunaan nilai wajar untuk menilai kembali aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Lalu yang ketiga, dari cakupan perbedaan pernyataan kepatuhan akan standar. Nah, untuk IFRS, entitas harus membuat pernyataan eksplisit tentang kepatuhan akan standar IFRS. Sedangkan untuk PSAK-nya, entitas tidak harus membuat pernyataan kepatuhan akan SAK. Nah, untuk efek konvergensinya harus dibuat pernyataan eksplisit akan kepatuhan pada PSAK di CLK. Lalu yang keempat, perbedaan dari segi prinsip ketetapan waktu atau timeliness. Untuk IFRS tidak diatur secara khusus kapan entitas menyajikan laporan keuangannya, sedangkan PSAK dianjurkan agar entitas menyajikan laporan keuangan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca. Untuk efek konvergensinya, perlunya penyesuaian aturan terkait dengan kewajiban entitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam menyampaikan SPT tahunan paling lambat tanggal 31 Maret untuk WP orang pribadi dan 30 April untuk WP badan. Selanjutnya yaitu peranan standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar akuntansi
harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan terus-menerus berubah dan berkembang sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat. Belkait pada tahun 1985 mengumpulkan alasan pentingnya standar akuntansi yang baku sebagai berikut. Dan yang pertama adalah dapat menyajikan informasi tentang informasi keuangan, prestasi, dan kegiatan perusahaan. Informasi yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang lazim diharapkan mempunyai sifat yang jelas, konsisten, terpercaya, dan dapat diperbandingkan. Lalu yang kedua, memberikan pedoman dan peraturan bekerja bagi akuntan agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen, dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntansi setelah melalui pemeriksaan akuntan. Lalu yang ketiga, memberikan database kepada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan, dan peraturan ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi, dan tujuan-tujuan makro lainnya. Dapat menarik para ahli dan praktisi di bidang teori dan standar akuntansi. Semakin banyak standar yang dikeluarkan, makin banyak kontroversi dan semakin bergairah untuk berdebat, berpolemik, dan melakukan penelitian. Standar akuntansi saat ini umumnya disusun oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah, profesi, dan umum. Kalau di Indonesia, yang berwenang menyusun ini adalah Komite Standar Akuntansi Keuangan atau KSAK, yang berada di bawah naungan IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Komite Standar Akuntansi menyerahkan hasil kerjanya kepada Komite Pengesahan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan akhirnya akan ditetapkan dan disahkan dalam Kongres IAI. Sedangkan di USA, sekarang lembaga yang berwenang mengesahkan standar akuntansi atau standar board FOI adalah Financial Accounting Standard Board atau FSAB. Sekian. Ya, terima kasih kepada Nadwa yang telah memaparkan materinya. Sekian dari kelompok 2 tentang pemaparan materi presentasi tentang standar keuangan, akuntansi keuangan. Maaf jika ada kesalahan kata atau yang tidak dimengerti. Dan jika ada pertanyaan, langsung saja kita ke forumnya. Dan terima kasih kepada Ibu Gina Sakina MSy, ya dosen pengampu auditing ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.